Shalom dan selamat tengah hari buat saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami juga mengucapkan selamat beribadah kepada setiap saudara-saudari kita yang bersama-sama dalam talian. Mari kita mulakan ibadah kita tengah hari ini. Tuhan beserta kamu. Kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semua, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kami yang ajaib Tuhan.
Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Engkau adalah bukti kebesaran bagi setiap kami, Tuhan. Serahkan hidupku
menyerahkan setiap kami di hadapan Engkau Tuhan. Pakai dan sertai setiap kami Tuhan. Kami mau terus percaya dan percaya hanya kepada Engkau Yesus. Karena Engkau adalah bukti kebesaran bagi setiap kami Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan bukti setiap kami Yesus. Bapa, kami menyerahkan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Doa hari ini semua, Tuhan Allah Bapa kami, melalui penyelamat kami Yesus Kristus, Engkau telah meyakinkan hati manusia akan hidup kekal dalam baptisan, telah menjadikan kami satu dengan Dia. Selamatkan kami dari maut, dosa, bangkitkan kami kepada hidup baru dalam kasih-Mu, dalam persekutuan Roh Kudus, oleh kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan yang pertama. Pembacaan pertama diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan, dan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 12 ayat 38 hingga 45. Matius 12 ayat 38 hingga ayat 45. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut sesuatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwi akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwi itu bertaubat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar daripada manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Terpuji, inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami mohon biar Roh Kudus-Mu akan memenuhi kami, memberi pemahaman kepada kami, dan juga menolong kami supaya ada imannya untuk mempraktikkan segala firman yang kami akan dengar nanti, supaya dari yang paling tua sampai yang paling muda, semuanya adalah pengikut kepadamu Tuhan yang melakukan firman-Mu. Silakan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pernahkah anda dicabar dari seseorang untuk membuktikan anda adalah lebih anda? Maksudnya seperti kau jumpa Superman kan, kau terbang dulu. Ataupun kau nampak siapa lagi? Muhammad Ali, masih ingat dia Muhammad Ali? Yang generasi yang tua tu tahulah ya, yang boxer tu kan. Kau tumbuk dulu, baru saya percaya. Adapun pemain basket kau suruh Michael Jordan slam dunk dulu, baru saya percaya. Saya rasa kalau anda dicabar begitu dari seseorang untuk membuktikan kamu adalah kamu, saya rasa itu akan menyinggungkan perasaan kamu. Okay? Terutama kepada orang yang sudah tahu, yang sudah lama berada di sana, yang sudah menyaksikan apa yang sudah berlaku, masih dia mau tanya. Ini yang terjadi kepada Matius pasal 12. Di mana Yesus telah dicabar atas identitinya, atas pribadinya. Dari mulanya pasal 12, di mana Yesus dicabar tentang isunya hari Sabat. Ya, bilang kenapa muridmu begitu? Sedangkan murid kepada Yohanes Pembaptis tidak. Dan Yesus membuktikan, menjelaskan kepada mereka, Yesus adalah Tuhan kepada hari Sabat. Lepas tu mereka cabar lagi tentang pemilihannya. Yesus menjelas sekali lagi, dia adalah hamba ataupun yang diasingkan, yang dipilih oleh Allah untuk melakukan semua ini. Ketiga, di mana mereka menghubungkan dia bahwa dia menggunakan kuasa setan, Beelzebul, untuk mengusir setan. Jadi inilah mereka yang di mana dalam keadaan yang tidak percaya, mereka mencabar Yesus supaya dia membuktikan bahwa dia adalah Yesus ataupun Mesias. Di ayat 38 hingga 45 adalah tentang mereka mau meminta satu tanda. Seperti yang kita dengar tadi, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apalagi kamu mau tengok? Kalau saya Yesus lah. Memang Yesus tidak begitulah. Sebab mereka ini sudah
lama mengikuti Yesus, menyaksikan apa yang dia telah lakukan, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang buta, mengusir roh-roh jahat, memberi anjalan-anjalan yang sangat baik dan sebagainya. Masih mereka mau coba dan mau tahu, Yesus beri kami satu tanda lagi. Itulah keadaannya di mana kadang-kadang dalam kehidupan kita, terutama saya rasa untuk mengkongsikan di sini di bahagian jemaat BN, di mana saya rasa rata-rata dari antara kita lahir daripada keluarga Kristen. Sebab ia tidak menjaminkan seorang yang lahir daripada keluarga Kristen, dia adalah Kristen yang sejati. Apa maksudku? Saya rasa kita boleh mengaku dan tahu, bilang betul. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, terutama yang lahir daripada keluarga Kristen, kita ragu atas kewujudannya Yesus. Kita ragu, adakah Yesus itu bolehkah diam? Adakah memangkah kalau saya percaya kepada dia, saya boleh naik ke surga? Kita benar ragu kan? Saya benar ragu tu. Walaupun saya bukan dari keluarga Kristen, tapi dalam keadaan di mana terdesak, keadaan yang agak sesat, saya mulai ragu, adakah saya percaya Yesus dan masuk ke surga? Ada kehidupan yang kekal. Nah, keraguan itu akan merosakkan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari tajuk ini, Yesus mukjizat yang paling menakjubkan. Dengan tahunya bahwa Yesus, kita tidak perlu ragu. Kita pun tidak perlu mau minta lagi supaya Yesus dapat membuktikan dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Mesias. Sebab dia adalah dia. Okay? Dalam soal ini kita harus tahu satu perkara lagi. Kita tidak boleh ambil benda ataupun satu biawai manusia untuk menggambarkan Allah. Sebab Allah wujud sebelum semuanya ini wujud. Jadi Allah tidaklah dalam kumpulan ataupun kategori ini. Tak mungkin kita boleh menjelaskan Allah. Hanya kita mau lakukan, apa yang kita harus lakukan adalah percaya. Amen. Inilah iman. Tak perlu kita tahu semuanya, baru kita mau percaya. Tak perlu. Sebab Allah adalah Allah. Sebelum wujudnya semua ini, dia telah ada. Amen. Ambil pikiran ini, kita akan lebih memahami apa yang cuba Yesus katakan di fasa ini. Dua perkara. Yang pertama, Yesus satu-satunya penyelamat hidup. Sebab waktunya Yesus mendengar apa yang mereka cuba tanya dia di ayat yang ke-39. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe yang akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kalau ceritanya Yunus, saya rasa kebanyakan kita tahu juga, terutama dari sekolah minggu. Ini adalah ikan besar, bukannya ikan paus. Dulu kita sentiasa lihat gambar ikan paus, bukan ikan, tidak semestinya ikan paus, tapi dia ikan yang besar. Apa yang terjadi? Yunus telah dihantar oleh Allah. Memang dia larikan diri, tapi lepas itu dia kembali dan melakukan misi Tuhan. Tapi apa yang terjadi kepada dia? Dia telah tertelan oleh ikan besar ini dan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Pernahkah kamu cium perut ikan? Siapa tahu potong nggak? Sembilit, potong ikan.
Kita potong ikan kadang bicum kan? Segar. Kalau bau dah bagus kan? Apalagi kalau kita ke basah ikan ya. Kau tidak beli apa-apa, kau masuk satu pusingan ke keluar tu, kau bau ikan sudah. Kau masuk kereta kan, bau ikan. Macam tu, bau ikan tu sudah meresap masuk bang. Macam kena asap begitu, bau ikan. Ini 3 hari, habis. Dia bukan saja bau ikan tu. Dia mungkin kena itu gastrik. Kan itu gastrik untuk mencerna makanan di perut ikan tu. Bayangkan, Yunus keluar tu macam mana dia tu? Mungkin sini koyak, sana bau. Tapi dia menyampaikan khotbah yang saya katakan paling pendek di dalam Alkitab. 40 hari lagi Niniwe akan ditumbang balikan. Itu saja. Seharusnya dia harus beritakan di kota Niniwe itu 3 hari. Sebab kotanya mau 3 hari baru siap keliling tu. Lepas 1 hari, raja sampai binatang pun puasa dan bertobat. Dan Tuhan melihat Yunus mengatakan Tuhan melihat dia macam macam menyesal lah. Dia okey, kau puasa, kau bertobat, saya tidak akan jatuhkan hukuman ini kepada kamu. Buat sementara itu. Sebab lepas tu kalau kau baca Alkitab di buku Nahum, Niniwe tetap ditumbang balikan. Tetap dimusnahkan. Tapi waktu itu sebab mereka bertobat, mereka diselamatkan. Nah, kalau Yunus yang begitu, itu pun membuat orang-orang itu bertobat dan diselamatkan. Apalagi sekarang ada Yesus. Yesus bilang, sesungguhnya ada di sini lebih daripada Yunus. Bukan di perut ikan, di rahim bumi, di mana dia memang mati itu. Yunus mungkin tidak matilah, tapi ini yang buktikan bahwa Yesus telah mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau orang yang mendengar dan bertobat waktunya Yunus, mereka ini akan dipakai untuk menghukumi dan menjatuhkan hukuman kepada generasi yang akan datang. Tapi kenapa kepada guru-guru, kepada orang Farisi ini, sudah tahu pun masih tidak mau bertobat? Itulah Yesus katakan, dialah satu-satunya penyelamat. Dia satu-satunya yang akan memberi keselamatan kepada mereka. Tidak ada yang lain. Jadi kita mau lihat apa yang membuat kita kadang-kadang ragu dengan keajaiban ataupun kekuasaan yang Yesus ada. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, kerana tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Amin. Ini yang Yesus yang kita percaya. Tak payah kita cari jalan lain. Waktu saya melayani di Indonesia, banyak jemaat di sana. Ini isu yang paling serius, di mana dia bukannya tidak tahu, tapi dia mau cara lain juga, supaya banyak caranya. Jadi selain percaya kepada Tuhan Yesus, dia percaya kepada batu, dia percaya kepada kayu, percaya kepada benda-benda, supaya ada jaminan yang lebih. Malah tahu, kalau Yesus tak jadi, batu itu boleh tolong saya. Adapun kayu yang direndam dalam air itu boleh tolong saya. Pernah saya melayani satu bapa, saya pun pernah kongsikan batu 1000 mata. Aku lihat batu biasa bapak ini, dia lebih percaya kepada batu 1000 mata ini daripada Yesus.
Bapak, siapa yang cipta batu ini? Kalau iya ada batunya, Allah. Iya. Kenapa kau percaya ciptaan itu, kau tidak percaya penciptanya? Dia bilang, ada jaminan. Mana tahu nanti itu tak jadi. Saya boleh bawa ini lagi. Jadi pasport aku. Tak payah, saudara-saudari, tak payah. Kau percaya Yesus, cukup sudah. Kasih tahu kepada kiri kanan kamu, percaya Yesus, cukup sudah. Amen. Ya, jangan percaya terlalu banyak. Nanti kau sampai surga, mana kau mau kasih? Dengan apakah saya mau izinkan kamu masuk surga? Nanti dulu. Ini dah boleh. Ini dah boleh. Kau mana satu tu? Kalau saya satu, dah payah saya susah bayar, kan? Kalau saya hanya satu, Yesus waktu sampai surga, kalaulah Allah tanya, dengan apa saya izinkan kamu masuk surga? Yesus, mantap masuk. Daripada saya cari sini, sudahlah, kan? Kita beri belah pun kadang begitu. Kalau kamu banyak kad, kan? Yang banyak kad tu susah, kan? Mau pakai mana? Yang di belakang tu semua tunggu. Aku tak suka tu kalau orang mau kasih bus tu. Lama mau tunggu, bah. Pakai uang lah, dalam hatiku lah, pakai uang. Dia pakai, mau begitu, mau cari ini, mau cari itu, mau lagi lama sepatutnya lebih cepat tu. Sebab apa? Terlalu banyak pilihan. Mau pakai bus kah, mau pakai Grab kah, pakai uang dunia. Itu saja. Amen. Ya. Jadi waktu kita percaya Yesus, tetap kepada satu, cukup, sebab Yesus cukup sudah. Di Yohanes pasal 10 ayat 7 hingga 10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perompak, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Katakan sama-sama, barang siapa masuk melalui aku, dia akan, kita ulang lagi, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wah, mana kau mau? Kau dapat pintu ini, masuk saja. Kau masuk, keluar pun ada padang rumput yang sediakan untuk kamu. Tidak perlu lagi kita susah-susah dan risau atas dicuri, dibunuh, dibinasa. Siapa yang ikut Yesus, siapa yang masuk melalui pintu ini, akan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Amen. Siapa mau hidup kamu berkelimpahan? Yang ada yang lagu-lagu lagi. Okay. Siapa mau hidup berkelimpahan? Ya begitu. Yesus sudah sedia dan terjamin, yang terbukti juga. Dialah satu-satunya. Kita masuk melalui dia, confirm, orang bilang, pasti mendapat hidup yang berkelimpahan. Amin. Ya. Nah, kedua, Yesus satu-satunya panduan hidup ataupun pimpinan yang di mana Tuhan memberi bantuan kepada kita. Kita kadang sesat, kan? Macam mana kita rohani pun, macam mana kita mantap melayani pun, kadang-kadang kita mau buat keputusan, macam mana ya? Jangan pakai bunga. Jangan macam tu wayang-wayang tu, dia ambil bunga tu, pergi tak pergi. Habis bunga tu. Akhirnya bilang tapi aku mau pergi juga. Sekali lagi, pergi tak pergi. Ataupun kau buang tweet siling tu. Jangan. Sebab Yesus akan memberi satu panduan yang tepat dan bagus untuk kita. Itulah di sini ayat 42. Di Matius, berbanding dengan Markus sama Lukas, Matius memasukkan tentang satu ratu yang dari selatan. Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan dia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapa ini? Ratu Sheba. Ratu Sheba yang datang untuk mendengar. Saya rasa dia mau cabar Salomo juga. Mungkin dia sendiri pun pandai juga.
Tapi dia dengar satu orang lebih pandai lagi. Dia mau tes dia lah, mau uji dia. Dan Alkitab dikatakan di satu raja-raja, lepas tu dia rasa di overwhelmed, dia rasa terharu. Wah, mantap lah. Ini Salomo mantap. Tapi yang heran, Ratu Sheba ini sebagai seorang ratu, pada waktu itu tidak sepatutnya berjalan begitulah, berlancung. Dia harusnya tetap di istana. Ingat Esther, Mordekai, paciknya suruh dia jumpa raja, dia bilang tak boleh, mau atur dulu. Kalau tidak ada temu jadi, kalau pergi jumpa dia, mati itu. Tapi ini Ratu Sheba heran, dia boleh melancong dari ujung bumi pergi jumpa Salomo. Apapun. Satu lagi cerita yang mengatakan bahwa seorang orang asing, bukan orang Yahudi, yang percaya kepada panduan daripada Allah, pimpinan daripada Allah. Dan Yesus katakan di sini ada satu yang lebih daripada Salomo. Jadi Yesus adalah satu panduan hidup yang paling cun, yang paling mantap. Yesus memberi arah tuju kehidupan kita. Siapa yang ikut Yesus tidak akan sesat. Amin. Itulah kadang-kadang ada muda-mudi datang, dia bilang, Kenan, aku agak sesat. Dalam hatiku, mana Yesus? Kalau kau ada Yesus, tak akan kamu sesat. Sebab Yesus sentiasa berada di sana, menunjukkan arah tujuan yang harus kita pergi, yang harus kita ikut. Amin. Okay? Jadi itulah di Yohanes, saya mau berkenakan satu lagi, aku adalah apa. Sebelum kita sudah belajar, akulah pintu. Di sini, di ayat 6-7, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Amin. Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di sini perkataan itu akulah satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Tak perlu juga kamu pilih yang lain. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itulah kalau kita makin dekat kepada Tuhan, makin tahu kepada apa yang di hatinya Tuhan, sentiasa kita dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang sesat. Amin. Beberapa hari yang lalu saya pergi mencari t-shirt, nanti ada pengumuman tu. Kita akan jual t-shirt ulang tahun yang ke-60 Diosis. Wah, mantap t-shirt ni. Tapi ke tempat itu di Alam Mesra. Saya sudah lama tak pergi. Kali terakhir saya gunakan jalan itu adalah tahun 2019. Itu pun malam ikut polis. Patu CCA. Jadi polis kami ikut ya. Aku tidak tahu keadaan jalan itu. Hanya orang bilang jalan itu rosak, buruk, kucak kacir. Aku boleh pegang, ya, kau tahulah kalau kucak kacir itu, kau tahulah, kurang lebih lah. Jadi dulu kalau ke Alam Mesra, aku tidak pakai Waze, sebab mereka bilang mungkin sesat tu. Kucak kacir itu lain sudah, okeylah pakai Waze. Jadi saya buka pakai Waze. Itu Waze tunjuk saya gunakan jalan lintas. Jalan lintas Tualan Bypass sampai apartmen Angkasa dan lepas itu jalan Rampayan. Di mana dalam jalan Rampayan kau potong dari sana, kau keluar dari Sulaman. Dari Sulaman jalan UMS baru dari belakang sana kau turun sampai Alam Mesra. Wih, jauhnya ni. Pasti Waze ni salah ni. Apa yang terjadi dengan Waze? Aku tidak mau ikut. Aku ikut di sini. Aku ikut sini sampai mau itu roundabout kan? Roundabout di Golden Hill. Dia tunjuk lagi, suruh saya putar balik. Ikut jalan lintas. Aku tak mau. Aku turun lagi sampai King 1. Roundabout yang King 1 tu, kan? Sebelum tanah tu. Dari sana dia suruh saya balik juga. Aku tak mau. Turun lagi. Nanti roundabout di dekat Simbulan Tanjung Aru itu, dia suruh saya pusing, aku tak mau. Aku pergi yang di Panda tu. Tetap mau ikut yang jalan Panda tu. Sampailah di depan Pandaran,
itu bangunan Shell Plaza, barulah dia suruh saya patah balik. Dia suruh saya terus. Nah, kan dia saya ikut itu sampai kau tahu lah Jalan Tanjung Lipat, Jalan Likas. Lepas tu sampai bangunannya CM, Limpas Kingfisher. Aku nampak alam mesra sudah. Mini Putrajaya. Lepas tu alam mesra kan. Aku nampak dah kan sampai juga. Aku ambil U-turn tu. Cepat-cepat aku ambil U-turn tu. Kalau kamu pernah ke sana, aku ambil U-turn tu. Lepas aku ambil U-turn, mana alam mesra di belakang. Salah aku pusing. Itu salah aku pusing tu. Aku mau turun bawah sampai CM punya office lagi. Putar lagi satu roundabout. Baru saya patah balik. Limpas One Borneo, naik lagi. Bukan lagi angkasa itu. Naik lagi. Baru ada satu U-turn. Saya patah balik. Turun. Baru sampai alam mesra. Bilang, kalau dari awal saya ikut sini, aku sampai sudah. Saya kadang-kadang dalam kehidupan kita begitu ya. Waktu itu saya sediakan khotbah ini, macam benar dengar ni, tidak tahu di mana. Aku sendiri. Sebab aku pikir ini jalannya, bukan ini. Sebab dulu saya ikut jalan ni, aku tidak ikut ini. Tapi Tuhan, saya percaya banyak kali Dia suruh kita U-turn, patah balik. Kalau kita terlalu tegil dan sentiasa pikir, nah, aku tahu nih, ini yang jalannya, kita akan sesat dan akhirnya banyak yang tidak harus kita tembusi, kita mengalaminya. Ya mungkin kau bilang, Kenan, okey bah, akhirnya kau tetap sampai alam mesra juga. Tapi saya boleh sampai di sana lebih cepat. Tidak perlu bazir banyak minyak atau petrol kereta. Apalagi sekarang semua harga mau naik kan. Macam-macam sudah. Itulah kalau kita ikut jalan Tuhan. Kita tahu tu. Amin. Dan kita pun tidak risau. Sebab di Yohanes pasal 8 ayat 12, satu lagi, akulah, Yesus bilang. Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Amin. Kalau Tuhan yang menyinari hidup kita, kita tidak perlu risau. Walaupun kadang-kadang mungkin kau lihat macam lebih jauh, adapun lebih bosan. Jadi Kristen bosan betul. Ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, ini tak boleh buat. Tapi itulah yang Tuhan mau kita, walaupun dunia katakan bosan, tapi selamat. Itulah dulu orang bilang, biar lambat, asalkan selamat. Jadi yang penting adalah kita ikut terang ini, terang hidup. Sebab kegelapan itu tidak harusnya wujud. Tidak ada kegelapan itu. Secara psikologi, kegelapan tidak wujud. Kenapa ada kegelapan? Sebab tidak ada terang. Jadi kehidupan kita sentiasa ada terangnya hidup. Yesus berada. Kita dalam keadaan yang terjamin. Amin. Apa yang mengakhiri dalam pembicaraan ini? Kita mau lihat di ayat yang seterusnya. Di Matius pasal 12 ayat 43. Ada orang memisahkan ini, tapi dia harusnya disambungkan. Sebab apa yang terjadi di ayat 45, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ni. Yang mana angkatan jahat? Sebelum tu, yang tanya tentang tanda tu. Jadi ini adalah keadaan bagi mereka yang tidak percaya. Yesus katakan, apabila roh jahat keluar daripada manusia, dia pun mengembala di tempat-tempat yang tandus, mencari penhentian, tapi tidak dapat mendapatnya. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah dan telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia mendapati rumah itu kosong, bersih, bersapu dan rapi teratur. Lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya.
Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Ini keadaan rohani kepada seorang yang tidak percaya. Mereka ini jahat bukannya jahat membunuh. Mereka jahat dikatakan jahat sebab mereka tidak percaya. Orang Yahudi diberi keistimewaan, pilihan, umat pilihan Allah. Sampai hari ini pun, macam mana kau cakap mereka, Allah tetap memegang janji ini bahwa mereka ini adalah dipilih oleh Tuhan. Kan? Pernah kau tanya, kenapa tidak pilih orang Kadasan? Saya pernah tanya tu, kenapa tidak pilih orang Cina? Saya punya pensyarah katakan kalau pilih orang Cina habis. Sebab Adam kalau orang Cina, dia lihat ular itu dia makan. Tidak ada dosa sudah. Dia langsung makan, masak sup. Heran kan? Kenapa Tuhan pilih orang Yahudi? Itulah pensyarah kau bilang, tunggu sampai kau mati, kau sampai syurga, kau tanya Tuhan. Tidak boleh dijelaskan. Tapi itulah apa yang akan terjadi kalau mereka masih begitu. Ini akibatnya. Yang telah dibersihkan jadi kosong, bersih, disapu, dan rapi teratur. Kalau kita tidak dipenuhi dengan roh ataupun firman Tuhan, ataupun kehadirat Tuhan, ataupun kehendak Tuhan, orang itu yang kosong itu di mana akan menjemput banyak lagi roh jahat kembali. Saya tunjukkan kepada anda di Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 28. Kalau kamu ada kitab, kamu boleh buka di Roma pasal 1 ayat 28. Ini keadaannya. Dan kerana mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penterjemahan di sini tidak begitu tepat ya. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Pikiran-pikiran terkutuk. Ini sebenarnya adalah perkataan yang asal di sini. Tuhan membiarkan mereka menyimpan pikiran-pikiran yang terkutuk itu. Okay? Sebab di ayat 29 penuh dengan rupa-rupa kehaliman, kejahatan, keserakaan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah mengumpat, berfitnah, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Inilah keadaan mereka. Maksudnya mereka menyimpan semua ini. Ya, itu keadaan mereka. Tapi hari ini kalau kita pilih Yesus, kita menyimpan sejak apa yang dari Tuhan, hidup kita akan bertambah baik. Okay? Penuhi anda dengan Roh Kudus. Penuhi anda dengan firman Tuhan. Penuhi anda dengan kehendak Tuhan. Jangan biar keadaan rumah rohani anda kosong, bersih, bersapu, rapi, teratur. Harusnya dipenuhi oleh apa yang datang daripada Tuhan. Supaya tidak lagi ada roh jahat yang dapat memasuki kita. Tidak ada ruang untuk menyimpan pikiran-pikiran yang terkutuk itu. Amen. Hanya begitu hidup anda akan diberkati. Hidup anda akan tidak bersama dengan orang-orang Farisi itu. Tapi hidup anda akan sentiasa ada jaminannya bahwa saya akan masuk ke syurga waktu saya tinggalkan dunia ini. Amen. Yesus adalah keajaiban yang paling menakjubkan, mukjizat yang paling menakjubkan. Kita lihat Yesus, kita lihat sendiri. Saya tidak tahu latar ke belakang kamu, tapi bagi saya
Waktu saya percaya Yesus, kawanku pun heran. Kau percaya Yesus? Saya berhenti mencakap kotor, saya berhenti berjudi, banyak tabiat-tabiat yang jahat saya telah berhenti. Kawanku heran, apa yang buat kamu begitu? Yesus. Yesus memberi hidup yang baru kepada saya. Hidup yang tidak lagi seperti pikiran-pikiran terkutuk, tapi hidup yang penuh dengan hadirat Tuhan. Sebab saya pernah masuk dan tetap masih berada di sana melalui pintu itu, mengikut jalan kebenaran dan hidup yang Tuhan berikan. Dan sentiasa saya berada dalam terang hidup ini. Hidupku dijamin di mana adanya keselamatan yang kekal dan juga berkelimpahan. Kamu semua, ada semua, boleh memiliki yang sama. Amin. Saya mau undang anda tutup mata dan dia perlu lihat kiri kanan anda. Tapi kamu kecek, oh ya dia mau. Semua saya mau undang anda, termasuk anak-anak juga. Saya mau undang anda tutup mata anda. Saya mau beri undangan kepada anda. Undangan yang pertama adalah kalau anda rasakan bahwa malam ini, kalau ini yang terjadi, kalau ini yang terjadi, kamu meninggalkan dunia. Adakah kamu ada jaminan bahwa kamu akan masuk ke surga? Kalau kamu tidak ada, ini undangan yang pertama adalah untuk anda, di mana kamu boleh menerima Yesus sebagai juru selamat anda. Mungkin kamu lahir daripada keluarga Kristen, kamu lahir Kristen lah, tapi kamu tidak pernah melakukan doa ini, mengundang Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kepada hidup anda. Ini undangan yang pertama. Undangan kedua adalah kau tahu, tapi mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Kebelakangan ini kamu mulai rasa di mana, aku tidak pasti. Aku kurang pasti sudah. Dulu saya tahu, tapi sekarang kurang pasti sudah. Anda boleh juga berdoa bersama-sama nanti. Okay? Kalau anda adalah dari kumpulan undangan satu dan undangan kedua ini, waktu saya hitung sampai tiga, saya mau menjemput anda angkat tangan saja. Jadi itulah sebab kamu tutup mata, jangan lihat kiri kanan. Oh iya, dia angkat tangan, dia angkat tangan. Kalau kamu mau, kau angkat tangan, saya lihat kamu angkat tangan baik-baik, lepas itu kau turun saja. Saya akan lihat dan tahu kamu berada di mana. Saya mau berdoa untuk kamu. Amin. Kalau kamu mau terima undangan ini, jadikan Yesus sebagai juru selamat kamu dan Tuhan kepada hidup kamu. Saya hitung sampai 3, kamu boleh angkat tangan dan turunkan tangan ke kamu. Saya akan berdoa untuk kamu. Amin. 1, 2, 3. Ada? Ya, puji Tuhan. Ya, boleh. Kamu boleh turunkan tanganmu. Yang lain? Ada lagi? Puji Tuhan. Oke, saya akan berdoa untuk mereka yang angkat tangan tuh. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu, di mana Engkau telah menghantar anak tunggal-Mu Yesus Kristus kepada hidup kami. Sebab dialah hari ini saya dapat memiliki hidup yang baru, yang dijamin tidak akan binasa, tapi akan memiliki hidup yang kekal. Bapa, saya mengaku bahwa saya adalah seorang yang berdosa. Dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak dapat menyelesaikannya. Tapi hari ini saya mau mengundang anda, engkau, menjadi juru selamat bagi hidup saya dan Tuhan kepada hidup saya. Datanglah dan tinggallah dalam hidup saya, supaya hidupku ini dipenuhi dengan Tuhan. Ubahlah hidup saya Tuhan, supaya tidak lagi saya sesat, tapi sentiasa hidup dalam panduan Tuhan, yang di mana mengikut pimpinan Tuhan, hidupku akan diberkati
dan mengalami kelimpahan yang Tuhan janjikan itu. Saya berucap syukur dan serahkan hidupku kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Amin. Katakan kepada kiri kanan kamu, Yesus satu-satunya juru selamat bagi kamu. Dan sekarang kita akan menyaksikan pembaptisan bagi Bapak Saudara-saudari. Inilah waktunya kita akan bersyukur dan naikkan pujian sebab adanya adalah kita akan dibaptiskan. Jadi kita bersyukur ada 6 calon yang akan dibaptiskan. Jadi mereka saya panggil ke depan. Tuhan kita Yesus Kristus yang mati menderita di atas kayu salib dan bangkit semula daripada kematian untuk keselamatan semua manusia. Pembaptisan ialah tanda luaran yang kita terima untuk diri kita sendiri melalui apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Kita disatukan melalui kematiannya, kita diberikan pengampunan atas dosa-dosa kita dibangkitkan dengan Kristus ke dalam hidup baru di dalam Roh. Kepada Anda yang datang untuk dibaptiskan, harus mengikhtiarkan kesetiaanmu kepada Kristus dan menolak segala kejahatan. Para ibu bapa dan saksi yang mewakili anak-anak untuk dibaptiskan harus menuntun mereka mengikuti Kristus dan melawan segala kejahatan. Kanak-kanak yang akan dibaptis ini sangat memerlukan pertolongan dan dorongan Anda untuk pertumbuhan mereka di dalam kepercayaan Kristen. Oleh itu saya ingin mengajukan beberapa soalan. Adakah kamu berbalik kepada Kristus? Adakah kamu bertobat dari dosa-dosamu? Adakah kamu meninggalkan si iblis dan segala tipu dayanya, kebesaran dan kemuliaan duniawi yang sia-sia, dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya dan dipengaruhi olehnya? Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa membebaskan kamu dari kuasa kegelapan dan memimpin kamu di dalam terang dan kepatuhan akan Kristus. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa yang anaknya Yesus Kristus telah dibaptiskan di dalam sungai Yordan. Kami berterima kasih atas air ini di mana dapat membersihkan serta menghidupkan kami. Kami berterima kasih karena dengan melalui Laut Merah, Engkau telah memimpin umat-Mu keluar dari perhambaan kepada kemerdekaan menuju kepada tanah perjanjian. Kami berterima kasih karena dengan melalui kematian-Mu, Engkau telah membawa anak-Mu dan membangkitkan Dia untuk hidup yang berkemenangan. Berkatilah air ini agar hamba-hamba-Mu yang dibaptis olehnya menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan, agar bersih dan bebas daripada dosa.
Utuslah Roh Kudus-Mu kepada mereka agar mereka dituntun kepada kehidupan yang baru di dalam keluarga jemaah-Mu, dan bangkitkanlah mereka bersama-sama Kristus dengan kepenuhan akan hidup yang kekal. Segala kekuatan, keagungan, dan kuasa hanya kepadamu sekarang dan selamanya. Amin. Sekarang kamu harus mengikhtiarkan di hadapan Tuhan dan gerejanya, yaitu kepercayaan Kristen yang ada di dalam kanak-kanak ini yang akan dibaptis, dan juga akan membantu mereka dalam kehidupan dan pertumbuhan mereka. Kamu harus mengatakannya untuk diri kamu dan juga bagi pihak kanak-kanak ini. Adakah kamu yakin dan percaya kepada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi? Adakah kamu yakin dan percaya kepada Allah Bapa? Adakah kamu percaya kepada anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kamu? Adakah kamu yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus pemberi hidup? Inilah kepercayaan umat Kristen. Kita percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kayla Francisca Chin. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menenda engkau dengan salib tanda akan Kristus. Janganlah engkau malu mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Kebran Asrin. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menandakan engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Janganlah engkau malu mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Sama-sama, lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Fevrianto Balayan. Dekat-dekat ya. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menanda engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Jangan engkau malu mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Semua lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Februel Talibung. Dekat lagi. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menandakan engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Jangan engkau malu mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Semua lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Emerson Anak Enang. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menandakan engkau dengan tanda salib, tanda akan Kristus.
Janganlah engkau malu mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Semua, lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Selvi Valen Palungan, dekat lagi. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menandakan engkau dengan salib tanda akan Kristus. Jangan engkau malu untuk mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Semua, lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Allah telah menyambut engkau melalui pembaptisan ke dalam gerejanya. Kami menyambut engkau ke dalam keluarga Allah. Kita adalah satu anggota di dalam tubuh Kristus. Kita adalah anak-anak kepada Bapa yang sama. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kami menyambut Anda. Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas persekutuan sebagai keluarga di dalam iman bersama-sama dengan mereka yang baru saja dibaptiskan di dalam nama-Mu. Ajarlah kami setia kepada Kristus dan janji yang telah kami buat semasa pembaptisan kami, tabah sehingga akhirnya, agar kami dapat mengongsikan sukacita dan kesempurnaan akan ciptaan-Mu yang baru kepada semua umat-Mu, melalui Yesus Kristus Tuhan, melalui Yesus Kristus anak-Mu yang adalah penyelamat dan Tuhan kami. Amin. Jadi sekali lagi kita menyambut mereka yang baru dibaptiskan ini. Selamat datang dalam keluarga Ahara. Jadi sekarang adalah masa untuk kita bergambar. Sila ikut ini arahan. Kita punya juru gambar. Ikut saja arahannya. Boleh dipersilakan duduk. Syukur puji Tuhan karena kita sudah selesai untuk pembaptisan. Kita ada seramai 8 orang. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya, yang 8 orang itu 6 dari bahasa Malaysia dan 2 daripada bahasa Inggris. Jadi bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah kita di tengah hari ini, terlebih dahulu kita ingin mau mengalu-alukan kedatangan Anda. Jadi kalau Anda adalah orang yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita tengah hari ini, sila lambai-lambaikan tangan Anda supaya kita boleh mengenal Anda secara pribadi. Dan kita punya penyambut tetamu, mereka akan memberi Anda surat ataupun nota ya untuk mengalu-alukan kedatangan Anda. Ada yang baru di sini? 1 orang. Ya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Ya. Ya, saya mengenali dia karena dia ikut di dalam kelompok permuridan kami. Ya, dia satu. Ada lagi yang baru? Oke, kalau tidak ada yang baru, mungkin minggu depan Anda boleh mengajak rakan-rakan Anda membawa satu untuk minggu depan. Jadi bagi saudara-saudari yang tidak ada tempat untuk mau beribadah, tempat ini kita terbuka untuk Anda beribadah. Kalau Anda belum ada gereja untuk beribadah. Nah, seterusnya kita masuk dalam pengumuman.
pada tanggal ataupun tarik 24 Julai kita akan mengadakan ulang tahun diosis yang ke-60 tahun. Jadi kita akan adakan ibadah kita untuk bahasa Cina dan bahasa Inggris akan diadakan pada jam 8 pagi. Dan untuk bahasa Malaysia akan diadakan pada 10.30 pagi. Jadi pastikan ulang tahun diosis yang ke-60 ini ibadahnya sama juga hari Ahad ya, hari Minggu. Jadi bukan pukul 12.30 hari, tetapi kita akan adakan pada 10.30 pagi. Nah, dan tidak lupa juga kita ada baju t-shirt, baju T untuk ulang tahun, kita punya ulang tahun diosis yang ke-60. Jadi kita ada dua jenis baju ya. Satu yang bercollar dan satu yang tidak ada collar. Jadi untuk baju ini kita ada dua jenis warna juga. Yang satu putih dan yang satu itu biru laut. Di sini nampak seperti hitam kan? Tapi ini biru laut ya. Jadi untuk yang tidak ada collar, harganya cuma Rp22 saja. Murah kah? Murah kan? Kalau murah beli banyak-banyak ya. Yang bercollar cuma Rp25. Nah, ini murah ya. Jadi Anda boleh mendapatkannya selepas habis ibadah ini. Anda boleh pergi ke counter depan. Anda bolehlah mendaftar dengan secepat mungkin. Belilah banyak-banyak ya. Bukan untuk diri sendiri, mana tahu ada kawan-kawan kamu, keluarga kamu. Ya, boleh tapau semuanya. Oke, dan saya rasa itu saja pengumuman kita. Dan kalau Anda mau lihat, pengumuman ada di dalam e-bulletin yang sudah dikirim. Dan ini masanya untuk kita doa syafaat. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi. Biarlah setiap kami yang mendengar, baik yang di gereja maupun yang dalam talian, akan dipenuhi Roh Kudus dan dapat melihat mukjizat-mukjizat Tuhan yang ada di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Oleh itu, kami tidak perlu takut dan patah hati karena kami percaya bahwa Tuhan sentiasa menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan dengan menurut kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja, kami mau berdoa agar kami sebagai murid Kristus, kami akan tetap yakin bahwa Tuhan sentiasa menyertai kami tanpa mengira keadaan-keadaan yang kami hadapi sekarang. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mereka yang dibaptis hari ini, agar mereka terus bertumbuh dalam iman dan setia seperti Askar dan hamba Tuhan. Kami berdoa juga khusus ibu bapa mereka agar terus mendorong anak-anak mereka supaya terus terlibat di dalam pelayanan gereja untuk menjadi pewaris kerajaan Allah di masa akan datang. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Yesus kami. Kami mau berdoa untuk semua gereja di Bandar agar mengalami kebangkitan dan pertumbuhan rohani serta kerinduan untuk membuka tempat-tempat pelayanan baru. Kami mau berdoa juga untuk ulang tahun Yesus ke-60. Kami mau berdoa untuk gereja Anglikan Kota Marudu. Kami mau berdoa untuk gereja Sin Barnabas Tambiladon Pitas. Kami mau berdoa juga untuk gereja Ascension Papar. Kami berdoa juga untuk Sin Paul Ranau, gereja Rumah Kabun Kundasang. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk gereja-gereja para bandar yang telah melayani dan menjadi terang bagi Yesus di kawasan masing-masing. Kami bersyukur juga kepada Tuhan untuk mereka yang telah mengenal Tuhan melalui kesetiaan gereja-gereja ini untuk bersaksi. Tuhan, kami mau berdoa agar keistimewaan misi
akan terus nyata di dalam semua pelayanan mereka untuk menjangkau lebih ramai orang yang belum mengenal Yesus. Kami mau berdoa juga kepada para pemimpin dan pelayan tempatan akan dibangkitkan melalui pelbagai program pelengkapan dan kursus ETI supaya gereja-gereja ini dapat menjangkau komuniti, perniagaan, sekolah, jabatan dan pejabat kerajaan, ladang dan kabun dan sebagainya. Tuhan, kami mau berdoa juga buat semua pendua syafaat dan mezbah doa akan terus dibangkitkan supaya permohonan doa syafaat akan terus dinaikkan untuk membawa transformasi hidup menurut kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk perlindungan buah-buah pelayanan agar gereja-gereja ini akan terus memberitakan Injil dengan setia, dengan cara yang relevan, dengan konteks masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa buat semua para padri, penginjil, ahli PCC, staf dan pemimpin, serta keluarga mereka, supaya Tuhan sentiasa menyertai dan melindungi mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah menurut kehendak Tuhan. Penuhi mereka dengan urapan kuasa Roh Kudus, agar mereka mengalami kekuatan dan semangat untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka melayani di gereja masing-masing. Biarlah semua orang-orang di sekeliling mereka akan menerima Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Tuhan, ini doa-doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam keadaan duduk, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk penyelamat kita daripada dosa, untuk menjadi perantaran kita di sorga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Pungutan persembahan kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita sediakan kotak. Jadi ketika Anda menyambut perjamuan suci, Anda boleh masukkan ke dalam kotak. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya lagi Tuhan dan Allah yang tunggal,
yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk sementara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi dan akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus menyerahmu dalam kehidupan yang kekal.
Mari kita berdoa untuk penyerahan persembahan. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur semua. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kesyukuran kita kepada Tuhan. Menuai dengan sorak-sorak. Oh, 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 oh.
Bapa dalam sorga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur karena tengah hari ini Tuhan kesempatan kami beribadah di tempat ini. Kami berdoa supaya sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan sertai perjalanan kami supaya kami selamat sampai ke destinasi yang kami tujui. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.